Oke guys, balik lagi bersama gue Justin di acara Dipreneur dan saat ini gue bersama dengan Ibu Diana. Halo. Selaku bagian operation dari The Faida Foods Company, dan untuk perusahaan ini dia fokusnya ke produksi kopi. Kalau kopi kan biasanya kalau kita lihat kan lebih ke kopi sachet, atau kalau kayak di mall-mall, di kafe kan kopi yang udah jadi gitu kan, yang liquid. Nah kalau yang ini dia beda nih, dia bikin kopi kapsul sama mesinnya, iya kan? Tapi saya pengen tahu dulu nih, Faida tuh dari mana sih namanya Bu sebenarnya? Oke. Thank you sebelumnya atas waktunya. Aduh sih, suatu kehormatan sekali nih didatangin buat wawancara. Ini gila. Justru kita. Thank you for your time. Jadi Faida itu berdasarkan dari kata faedah atau manfaat. Benar kata Mas sebelumnya yang bilang bahwa kita sekarang udah gila, serba instan dan saset. Yang kita tahu di dalam itu adalah banyak sekali materi-materi atau bahan-bahan yang sebenarnya nggak bagus buat badan. Kita nggak bisa bilang apa itulah ya, silahkan Mas search sendiri. Nah makanya kita bikin faedah yang kita produce dari bahan-bahan yang benar-benar dari alam, yang nggak pakai artificial atau apapun itu. Contoh adalah kopi blend kita, original blend kita. Kenapa dalam bentuk kapsul? Ya itu untuk lebih efisien secara waktu dan secara biaya juga. Gitu. Cara servingnya juga dan ini. Jadi faedah ya balik ke alam yang tanpa gula, tanpa pemanis atau pemanis buatan, tanpa ya yang semua yang nggak perlu itu creamer. Come on deh, memang kita udah sering memakai apapun itu dengan nambah gula. Sampai di masakan kita pun kita tambah gula. Kalau bisa, ya sebaiknya nggak pakai gitu lah. Ya, yang originalnya aja. Dan ternyata kafein itu justru bagus bila tidak ditambah dengan gula. Jadi intinya kita perlu loh, tubuh kita tuh ada kafeinnya. Jadi semua tuh balance, harus semua serba balance. Yalah balance. Iya. Jadi apa yang kita minum, apa yang kita makan. Betul. That what we call faedah. Nah kalau foods, nah pasti bertanya-tanya dong, kita jualannya kopi, minuman, kenapa foods pakai es? Nah, kenapa pakai es? Foods berarti segala macam yang masuk ke mulut kita, ke badan kita. Itu artinya foods pakai es. Nah, jadi mau makanan, mau minuman, mau apapun itu. Berarti nantinya nggak hanya cuman minuman dong? Ya, nanti ada kita makanan akan, juga? ya kita sedang, ya inilah karena kondisi COVID ini membuat semuanya jadi kita harus berpikir panjang untuk starting hal yang baru ya, karena yang existing aja kita juga survive-nya luar biasa. Gitu. Dan untuk ide awalnya sendiri, apakah Ibu suka kopi atau si Ko Edric emang pecinta kopi banget? Banget. Jadi kita... Kenapa kopi gitu? Ya, kita mungkin dari high school ya udah pecinta kopi karena ya udah bosan lah istilahnya teh lagi karena kita selalu disuguhkan di ibu kita kan biasa tiap pagi kan teh manis panas, terus sandwich gitu kan, jadi kayak kopi lah, dan kopi itu buat nongkrong, buat bersosialisasi itu lebih asik. Lebih asik. Lebih asik. Mau anak muda, mau yang udah berumur pun juga lebih menikmati kopi kalau di Indonesia. Betul. Itulah makanya sekalian juga kita memperkenalkan kopi Indonesia tuh luar biasa loh. Luar biasa. Beda daerah tuh beda essence-nya. Betul. Taste-nya beda, wanginya beda. Betul. Ada kopi Sumatera, kopi yang dari Jawa, ada kopi dari Bali, ada kopi yang dari Nusa Tenggara, bahkan ada kopi yang dari Papua. Nah, gila nggak tuh? Iya. Jadi intinya kita ngeluarin ini juga sekalian memperkenalkan kita, janganlah petani kopi kita tuh akhirnya dibayar oleh
maaf orang asing atau ya, terus akhirnya dijual lebih mahal tapi kita sendiri nggak ngembangin petaninya ya tetap segitu-gitu aja, susah-susah juga. Nah ini salah satu kita juga membantu petani karena kita ngambil dari petaninya langsung, petani lokal Indonesia. Berarti emang dari The Faeda sendiri dia tidak hanya concern ke produk dan customer, tapi juga para petaninya. Betul, yang dari awal. Dan kalau saya udah coba research sedikit kan, The Faeda ini kan udah jalan dari 2019 sampai sekarang. Ya. Dan yang kita tahu kan setiap bisnis tuh pasti punya tantangannya masing-masing. Ya. Nah, kira-kira tantangannya Ibu dan tim apa aja sih, Bu? Oke. Di saat kita kan semuanya butuh persiapan. Jadi sebelum kita akhirnya final decided buat menciptakan Faeda Foods, the company ini kan prosesnya panjang. Kita mulai prosesnya itu dari 2018. Saat kita jreng launch, yang terberat obstacles kita tuh adalah COVID dimulai. Karena kita benar-benar mulainya end of 2019. Ya, waktu COVID lagi mulai. Desember itu kan 2019 itu akhirnya mulai kan. Mulai COVID gede. Buar, terus akhirnya 2020 Januari dan seterusnya. Belum selesai, Bu, sampai itu sekarang, Bu. bahkan sampai sekarang. Belum selesai dan masih lama banget. Banget. Itu kita agak shocknya di situ. Karena kan semua kayak udah di-prepare, semua kayak tinggal All the planning. cuman tinggal 0,5% lagi kita jalan, tinggal kayak pencet tombol enter, kita jalan. Akhirnya kita nggak jadi pencet tombol enter. Dan shock, yes. Semua customer, klien minta perpanjangan waktu buat untuk begin kerja sama kita ya, karena mereka juga pasti tertampar keras dengan COVID ini. Ya, semua, Bu. Banyak yang tutup, banyak yang segala macam. Nah, itu. Atau kalau buka pun dia cuma bisa bentar doang. Yes, that is it. Nah, jadi semua plan awal yang normal tuh akhirnya kita harus cepat adaptif, rubah ke yang untuk dengan si kondisi COVID ini mau nggak mau. Itu berarti dari sisi produksi, Yep. dari sisi distribusi, Iya, semuanya. promosi, semuanya tuh harus Langsung dirubah lagi. Rubah From semua. zero, ya. Yang kita tadi udah matang, ya itulah challenge-nya. Tapi kita nggak boleh nyerah cuman karena itu. Bisnis harus tetap jalan. Sayang. bener. Jangan cuma pasrah. Yep. Tapi kalau emang dihadapkan dengan situasi yang berat seperti itu, ya kita bagaimana mengadjustnya, Ya, iya kan? fleksibel dan adaptif itu yang paling penting. Dalam semua apapun, nggak cuma bisnis, di real life pun, personal matters pun juga harus kayak gitu. Dan untuk growth-nya sendiri berarti ya kita tahu lah kalau di pandemi pasti ya yang tadinya stabil mungkin turun gitu kan. Kalau misalkan di tim Ibu sendiri untuk growth-nya sendiri, apakah signifikan banget ngaruhnya atau nggak gara-gara COVID? Naiknya justru pasti tidak ya. Untuk membuat itu tetap flat di posisi itu aja sulit sekali ya. Karena cenderung grafiknya pasti menurun. Tapi gimana caranya kita supaya tidak terlalu jauh menurunnya. Jadi ya itu kita rubah dari mekanisme retailnya, gimana ya itu tadi masuk ke produksi, masuk ke delivery, masuk ke yang B2B-nya jadi yang B2B yang seperti apa, atau malah B2C, dan semua itu kita karena semua nggak jalan, semua tuh buy online saat PPKM itu akhirnya ya udah kita harus cepat adaptif. Kita ganti benar-benar hajar di online itu, kita main di IG, kita main di e-commerce. Baru dua itu ya saat itu, karena kalau di website waktu itu kita sebenarnya udah prepare, cuman wah nih kayaknya masih butuh waktu lagi. Betul. Ya kita hajar di situ, terus personal kita punya medsos, juga kita juga gila bantu untuk ngeblasting betul, aja. ngeblast. Terus paket hemat,
ada segala macam. Ya gimana pun lah caranya. Cara yang dilakukan untuk bisa survive Yap, dari COVID. ya jangan sampai berhenti. Walaupun cuma sedikit gitu. Yang penting jalan. Jadi jangan berhenti. Jalan. Jangan jalan di tempat juga. Ya just jalan. Misalnya 5 langkah aja berhenti nggak apa-apa. Tetap kita usahain jalan 2 langkah lagi, tetap jalan. Jangan sampai berhenti. Itu sih prinsipnya. Dari sisi obstacle ya udah jelas gitu kan, emang setiap orang pasti selama COVID ya kita tahu dia down-nya lumayan gitu kan. Betul. Dan biasanya kan orang tuh kalau lagi di posisi ngedown atau dia lagi sulit banget kan dia suka cari-cari quotes tuh Bu. Betul. Ya kan? Dan setiap orang kan quotes-nya beda-beda. Ya. Depends dari dia tuh orangnya kayak gimana juga. Nah kalau Ibu sendiri, ada nggak sih quotes-quotes yang menurut Ibu tuh ini yang nguatin gua? Tidak hanya di Faedah Foods ya, tidak hanya di pekerjaan saya juga sebelum-sebelumnya, tapi ini emang udah ditanam dari saya kecil. Jadi apapun itu pekerjaannya, apapun itu halangannya, dimanapun, kapanpun, percaya aja. Saya nggak religius ya, tapi saya percaya banget kalau Tuhan itu tidak akan memberikan ujian atau cobaan melewati batas kemampuan orang tersebut. Itu aja udah. Jadi buat saya hanya orang bodoh, hanya orang yang apa ya? Menurut saya yang gampang menyerah itu lucu sih. Yang nggak punya semangat. That it's yang baru mentok sekali, sudahlah, emang mungkin. Nah, terus yang keselnya itu mereka tuh akhirnya membawa-bawa, oh ini mungkin Tuhan emang nggak mau gue. Ya bukan jalannya gue di situ. No. Cobalah dulu, gitu. Sampai lo udah mentok, sampai lo berdarah-darah, sampai lo akhirnya God, this is the maximum I did, gitu. I've done. Sampai lo nggak tahu harus kemana lagi, udah. Tapi cobalah dulu sampai semaksimal. Nah, itu sih yang gue selalu terapin. Ditambah lagi, kok Edric nih luar biasa vibes-nya. Dia apapun halangannya selalu ceria, bright, semangat. Ya, kita sebagai timnya kan kalau leadernya udah kayak gitu, ya we have to follow. malu lah kalau kita tuh down gitu kan. We have to follow. Ya. Supaya spirit satu tim tuh sama gitu kan. Jangan Jadi jangan keras. cuma leadernya yang maju, tapi timnya juga ya ikut mensupport Betul. gitu kan. Jadi susah seneng ya ayo Ya, jalan gitu bareng kan. gitu. Nah, itu. Maju-maju bareng, jatuh ya jatuh bareng gitu kan. Itu yang harus kaum milenial banyak belajar. Dan untuk sebagai penutup, Ya. kalau untuk inspirasi ya kita tahu lah dari Ko Edric, emang dia punya mimpi yang besar untuk bisa ngebuat company ini tuh maju. Ya. Nah kalau dari Ibu sendiri nih, mimpi besar Ibu untuk besar. The Faedah Foods tuh apa sih? Saya sesimpel ini, saya penyuka kopi. Dan saya baru tahu dengan namanya Indonesia punya ratusan bahkan ribuan jenis-jenis biji kopi dari Indonesia lokal asli. Dan saya juga mungkin baru 0,1%-nya saya nyobain biji kopi itu. Dan itu ternyata gila. Kenapa kita harus nyoba yang imported, yang dari luar, sementara di Indonesia sendiri tuh kaya sekali dengan biji kopinya, jenisnya, dan rasanya. Nah, gue hanya tujuannya adalah semua kalangan, semua usia tahu rasa, sensasi original blend coffee Indonesia. Nah, kita hanya memfasilitasi dengan bentuk yang lebih efisien segala dari biaya maupun dari waktu. Di pengennya itu semua kalangan usia tahu mengenai kopi, gitu aja. Jadi nggak cuman kayak kopi dari luar terus, kopi import, tapi kita pun juga sebagai orang Indonesia mesti tahu dan bisa menikmati kopi lokal kita sendiri. Itu gila. Mau cari aja kemiripannya dengan produk yang misalnya Itali yang udah terkenal. Itu ada kok kita jenis biji kopinya yang mirip dengan rasanya dia itu. Banyak sekali. Justru orang-orang luar tuh malah nyari kopi kita kan? Itu dia. Itu yang menjadi poin utama tuh, orang luar tuh malah nyari kopi kita gitu.
Bahkan yang di luar ngambil biji kopi kita, terus mereka repackaging dan segala macam, mereka jual dengan harga yang bisa 50-100 kali lipat dari yang di sini. Kenapa nggak kita produce sendiri dengan harga yang lebih masuk akal, rasional, dan kita akhirnya mensejahterakan si petaninya ini. Udah, simbiosis mutualisme, faedah untuk semuanya. That is. Oke, so inspirational. Yes. Makasih Bu Diana untuk waktunya, dan kita juga pasti tahu dan pengen terus belajar tentang gimana sih sebagai silahkan. anak muda Monggo. untuk terus maju, Ya. terus berkembang. Kalau lagi punya bisnis atau betul. lagi ngalamin kesulitan apa, Ya. kita harus tetap maju. Ya, Kita harus tetap, at least biarpun sulit, tapi kita bergerak, betul. nggak diam di tempat. Ya. Seperti itu. Kalau gitu, thank you guys for watching. See you di another episode of Be a Planner. Thank you.